Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak, Ibu dan Saudara. Sebelum kita memulai ibadah keluarga Rabu 1 Desember 2021, marilah kita meneduhkan hati kita dalam saat teduh. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Marlis Destoni Hina. Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari bernyanyi dari Kidung Jemaat 2 bait 1 dan 4. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Segala hormat, puji dan syukur kembali kami naikkan pada saat ini ya Tuhan, di mana kami boleh datang kembali menghadap hadirat-Mu yang kudus untuk mau mendengarkan sapaan firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberkati pelayan firman pada saat ini Tuhan, Ibu Pendeta Marlis Destoni Hina yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah lewat firman-Mu Tuhan kami lebih diberkati, dikuatkan untuk menjalankan hari-hari hidup kami yang penuh dengan tantangan ini. Kami berserah dan berseru kepada-Mu Tuhan, karena Engkau adalah juru selamat kami. Berfirmanlah Tuhan di dalam hati pikiran kami, dan berkatilah firman yang boleh kami dengar. Berkatilah ibadah yang akan kami terima pada saat ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Raja di atas segala raja. Amin.
Umat Tuhan, mari berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, berfirmanlah kepada kami di jam sembahyang ini, karena kami telah siap sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Karuniakan Roh-Mu yang kudus kepada kami, agar kami dituntun untuk mengenal maksud dan jalan Tuhan, dan dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Injil Lukas pasal 12 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-34. Injil Lukas pasal 12 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-34 yang menyatakan demikian. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Maranatha. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, cara pandang kita terhadap harta kekayaan akan mempengaruhi pola hidup kita. Kalau harta benda dianggap sebagai segala-galanya di dalam hidup kita, maka harta benda lah ya akan menjadi fokus dalam hidup kita. Lalu hidup kita hanya dihabiskan untuk mencari harta dan kekayaan saja. Tujuan hidup kita adalah bagaimana kita dapat mengumpulkan harta, bagaimana kita dapat mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Meskipun cara yang kita tempuh terkadang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita pun berorientasi pada diri dan kepentingan kita sendiri. Kita tidak peduli, tidak care terhadap sesama, bahkan lingkungan kita. Padahal di dalam dunia ini kita tidak hanya hidup sendirian. Dalam hidup kita, kita membutuhkan sesama atau orang lain. Memang kita membutuhkan harta dan kekayaan, sebab semuanya itu untuk menunjang kebutuhan hidup kita. Meskipun harta benda bukanlah sebuah kesalahan atau dosa, tetapi menjadi salah jika fokus kita hanya kepada harta kekayaan saja, atau mencari kekayaan dan melupakan Tuhan serta firman-Nya.
Saudara, jika harta benda dilihat sebagai berkat dan anugerah dari Tuhan, maka Tuhanlah yang menjadi fokus dalam hidup kita. Apa yang dijalani dalam hidup ini akan bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Hanya untuk kemuliaan Allah saja. Dan kita meyakini bahwa Tuhan adalah sumber berkat. Dan Ia memberi berkatnya kepada setiap orang dengan cara-caranya yang ajaib. Sehingga akhirnya akan melahirkan praktek hidup yang peduli, yang mau care dan juga berbagi dengan sesama. Dan disinilah yang dikatakan dalam firman Tuhan hari ini buat kita. Kata berikanlah sedekah dalam ayat 33 merupakan perintah Tuhan Yesus bagi kita. Sedekah adalah pemberian kepada sesama yang sedang berada dalam kesusahan hidup. Sedekah adalah pemberian kita atau bantuan kita kepada orang yang mengalami kelemahan dalam hidupnya, seperti fakir miskin. Dan motif dari pemberian sedekah itu bukan dari apa yang tidak ada pada kita, tetapi dari apa yang ada pada kita. Maka dalam firman kita hari ini sebelum kata berikanlah sedekah, ada kalimat jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Ketika kita menjual itu berarti masih ada yang tersisa dan masih ada yang menjadi kepunyaan kita. Kalau kita bandingkan dengan fakir miskin atau orang yang lemah, mereka sama sekali tidak memiliki apa-apa dalam hidupnya, selain daripada nafas hidup dan baju yang melekat pada tubuh mereka. Oleh sebab itu Tuhan menghendaki kita yang diberkatinya untuk mengingat, peduli dan berbagi kasih dengan sesama kita. Atau hidup kita yang diberkati oleh Tuhan kiranya menjadi berkat bagi sesama kita. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selain daripada bersedekah, kita juga diajarkan untuk mengandalkan dan percaya kepada Tuhan dalam hidup ini. Dan bukan mengandalkan pada kekuatan atau kelebihan yang kita punyai di dalam dunia ini. Dalam bersedekah atau berbagi kasih, kita pun dituntut untuk hidup rendah hati. Mengapa demikian, saudara? Karena kita cenderung menjadi makhluk yang sombong, yang angkuh ketika kita berkelimpahan atau memiliki kekuatan dan kekuasaan. Lalu memandang sebelah mata kepada orang lain yang hidupnya berkekurangan atau lemah. Dengan bersedekah kita diminta berbagi dengan orang lain. Lalu belajar melihat dengan iman bahwa ketika kita memberi atau melepaskan, kita tidak akan menjadi miskin atau berkekurangan. Karena Allah menjamin hidup kita dan menjamin juga kehidupan semua makhluk hidup di dalam dunia ini. Inilah praktek hidup yang harus kita lakukan. Apalagi di saat-saat pandemi ini. Tidak hanya satu pribadi atau satu keluarga atau satu bangsa saja yang dilanda atau terdampak oleh pandemi ini. Tetapi pandemi juga melanda seluruh dunia. Dan itu berarti bahwa semua orang mengalami dampak pandemi ini. Hanya saja takaran dampak itu berbeda masing-masing atau tiap-tiap orang. Disinilah peran kita sebagai anak Tuhan. Tuhan Yesus menghendaki kita untuk saling menopang, untuk saling mendukung dan menolong dengan penuh ketulusan, sehingga praktek kasih berbuahkan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup ini.
Minggu ini kita sudah berada di minggu Advent pertama. Kata Advent dalam bahasa Latin Adventus artinya kedatangan, yang menyatakan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja dan Tuhan. Bahwa Mesias yang dinanti oleh umat Israel sesungguhnya telah datang dalam diri Kristus Putra Allah. Dia sudah datang dan akan datang kembali. Itu sebabnya Advent juga terkait erat dengan kedatangan Yesus Kristus pada akhir zaman. Penantian dan harapan akan kedatangan Mesias yang memberikan pemulihan, ketentraman atas apa yang dialami oleh umat Israel pada waktu itu, membuat mereka berada dalam satu situasi yang tenang, damai dan salom. Mereka dipulihkan, bahkan keselamatan telah diterima juga oleh kita manusia, di mana Kristus telah menjadi pendamai antara manusia dan Allah. Maka marilah kita memaknai hidup kita yang telah dipulihkan dan diselamatkan dengan menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Peduli, care, dan berbagi kasih terhadap sesama dan lingkungan, bahkan bersedia untuk berbagi kasih dengan sesama adalah cerminan kasih Kristus dalam hidup kita. Tidak harus tunggu kita memiliki harta banyak baru kita menyatakan kasih Allah kepada orang lain. Tetapi dapat kita mulai dari sapaan, kehidupan saling menopang dalam doa, saling mendukung dalam memberikan kekuatan dan penghiburan melalui firman Tuhan, dan kunjungan-kunjungan kasih kepada saudara-saudara kita. Itu semua adalah bentuk kepedulian kasih kita kepada sesama kita, serta bukti dari kehidupan sebagai orang percaya kepada Kristus. Ketika Kristus datang kembali, kita pun kedapatan sebagai umat yang setia dan taat kepadanya. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang telah diperdengarkan kepada kami, ya Bapa, melalui pembacaan Alkitab. Kiranya Roh Kudus menolong kami, agar kami sungguh-sungguh mengenali Engkau dalam kehidupan kami di dalam dunia, dengan mempraktekkan cinta kasih Tuhan kepada dunia. Tuhan Allah memberkati kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya dalam tuntunan dan kekuatan dari kuasa Roh-Mu yang kudus, kami tergerak dengan penuh kasih untuk berdiri bersama dengan saudara-saudara kekasih kami, membalut dan membantu mereka dalam kelemahan mereka. Bapa di sorga, kiranya memampukan kami untuk dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari.
Hari ini ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Karuniakanlah hikmat-Mu bagi kami dan para pemimpin negeri kami. Sehingga dalam tuntunan-Mu kami dapat mengelola berkat sumber daya alam dan sumber daya insani untuk kesejahteraan hidup bersama. Karuniakanlah hikmat-Mu juga bagi pemimpin negeri kami dan kami rakyat Indonesia, agar kami dapat hidup damai dan rukun bersama dengan semua ciptaan di bumi Indonesia ini. Tuhan menolong bangsa kami untuk memulihkan diri di masa pandemi ini. Berikan kepada kami hati yang mau patuh melaksanakan protokol kesehatan, sehingga dalam pertolongan-Mu kami juga dipulihkan. Tuhan Allah, kami mau berdoa dan memohon pertolongan-Mu bagi saudara-saudara kami yang berada di daerah-daerah dan wilayah-wilayah di negara kami Indonesia, yang saat ini terkena musibah banjir dan tanah longsor. Kuatkanlah mereka yang kehilangan keluarga dan harta benda. Gerakkanlah hati kami semua untuk dapat menolong saudara-saudara kami yang mengalami musibah ini. Dan biarlah setiap peristiwa yang terjadi dapat menjadi pelajaran berharga dan pembenahan diri untuk masa depan, agar kami lebih mencintai alam, lingkungan di mana kami ditempatkan Tuhan untuk hidup dan berkarya. Kami mau berdoa bagi gereja yang Tuhan hadirkan di dunia ini. Biarlah oleh kuasa Roh Kudus pelayanan dan pemberitaan Injil menjadi sulu dan pelita yang membawa kelegaan, kekuatan, dan penghiburan bagi dunia. Kasih Tuhan memberkati persekutuan jemaat GPIB Immanuel Bekasi, para hamba-hamba-Mu, diaken-diaken, penatua-penatua, dan para pendeta-pendeta, juga unit-unit misioner dan BPPJ, serta karyawan kantor sekretariatan GPIB Immanuel Bekasi. Karuniakanlah kepada kami kasih Tuhan. Karuniakanlah kepada kami ketaatan, kesetiaan dan kepatuhan sebagai hamba-Mu, sehingga panggilan dan pengutusan yang dipercayakan kepada kami dapat dilaksanakan dengan sukacita. Kami memohon dalam kerendahan hati akan pertolongan-Mu dalam proses balik nama pastori gereja. Janganlah kehendak kami yang jadi ya Bapa, dan janganlah kami mengandalkan kekuatan diri kami sendiri, tapi biarlah kehendak-Mu dan kuasa-Mu yang bekerja, sehingga kami tahu semua bukan karena hebat dan gagah kami, melainkan karena kasih dan kuasa-Mu yang bekerja di dalamnya. Kami berdoa bagi keluarga kami masing-masing. Mampukanlah kami selaku orang tua oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat membimbing iman dan akal budi anak-anak kami. Biarlah hidup kami senantiasa menjadi contoh dan teladan tentang cinta kasih Tuhan bagi mereka, sehingga anak-anak kami dapat bertumbuh dalam iman kepada-Mu. Karuniakan kepada anak-anak semangat di dalam belajar demi mempersiapkan masa depan yang Tuhan janjikan. Damai sejahtera Tuhan meliputi dan memberkati rumah tangga kami. Dalam kerja kami masing-masing, karuniakanlah perlindungan dan juga hikmat-Mu, sehingga ketika kami harus bekerja di luar rumah, kami senantiasa tetap patuh dan taat menjalankan protokol kesehatan dan meyakini bahwa Tuhan ada melindungi dan menyertai kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa bagi umat Tuhan yang sedang sakit, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Ya Bapa,
Betapa penyakit yang mereka derita telah membuat umat-Mu menderita, cemas dan takut, bahkan lelah dan putus asa dalam menjalani proses pengobatan. Kasihanilah saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Dan kami mohon kuatkanlah iman dan pengharapan mereka, serta yakinkan bahwa mereka tidak berjuang sendiri dalam penderitaan yang dialaminya. Biarlah dalam penderitaan ini umat-Mu semakin dekat dan berserah kepadamu, sehingga mata imannya dapat melihat tangan Tuhan menjamah dalam hidup mereka. Lalu rahmanilah dengan rezeki-Mu, agar proses pengobatan ini dapat terus berjalan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari memberi dengan penuh kasih dan hormat kepada Allah Sang Pemberi Berkat. Mazmur 50 ayat 23 menyatakan, siapa mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sampaikan persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari melalui koordinator sektor atau transfer ke rekening gereja atau secara online dengan cara scan barcode QRIS yang tertera pada slide tata ibadah atau berita Immanuel. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan
agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.